Nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berkah ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bisa mendirikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat ini adalah sholat yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti iman kita kepada ajaran Islam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih istiqomah dalam mempelajari ilmu yang pertama kali Allah cabut. Awalu ilmin yungza'u min ummati. Ilmu yang pertama kali yang dicabut dari umatku adalah ilmu tentang kewarisan Islam. Dan bahkan saya baca hadis-hadis atau athar-athar dari para sahabat radhiyallahu anhum, ternyata mereka memiliki kebiasaan, di antaranya adalah sering ngerumpi, ya kayak bapak ya, ngerumpi, sering ngopi. Ngopinya apa tuh? Ngobrol perihal iman. Namun yang mereka bicarakan, yang mereka diskusikan setelah Quran adalah ternyata ilmu faraid. Sampai Rasul mengatakan ta'allamu al-Quran wa 'allimuhun nas. Belajarlah Quran dan ajarkan manusia tentang Al-Quran. Yang kedua apa? Ta'allamu al-faraid wa 'allimuhan nas. Dan pelajarilah al-faraid, yaitu ilmu waris, dan ajarkan manusia tentang ilmu tersebut. Di hadis yang lain bahkan menduduki sepertiga ilmu, luar biasa ya. Jadi ilmu ini menduduki di sepertiga ilmu. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga adalah al-faraid. Maka di sini penting perhatian kita semua untuk melihat bagaimana para ulama dalam mendiskusikan ilmu yang langka ini. Karena fitrahnya ilmu ini sepi kajian, sepi peminat, dan bahkan banyak orang-orang yang enggan menerapkan hukum ilmu ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti khusus tentang penerapan waris ini di beberapa ayat di surah An-Nisa. Misalkan di surah An-Nisa ayat ke-12 Allah mengatakan, ayat ke-11, aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariyadatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, mereka ya, kita ini tidak mengetahui sepeninggal kita ketika Allah wafatkan kita dan kita tinggalkan mereka, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, kita nggak tahu sepeninggal kita ini mereka benar nggak memanfaatkan harta kita ini. Kita yang capek, betul nggak Pak? Hari ini kita yang capek, kita kumpulkan demi mereka. Nah, padahal ini belum tentu kita nikmati ini. Kita kumpulkan dan belum tentu kita nikmati. Maka dari itu Allah sendiri mengambil alih untuk menetapkan berapa bagian masing-masing setiap ahli waris. Maka Allah mengatakan yang tersebut fariyadatan minallah. Sebuah ketentuan, sebuah kewajiban yang langsung Allah sendiri menetapkan kewajiban tersebut. Tidak ada satupun makhluk, termasuk Jibril, hatta Rasul pun, yang ikut campur dalam menentukan bagian-bagian tersebut. Fariyadatan minallah. Itulah bagian-bagian atau ketetapan-ketetapan yang langsung Allah berikan kepada para ahli waris. Baik, hari ini insyaallah kita telah memasuki beberapa materi di sini. Terakhir kalau tidak salah kita belajar tentang bagian pasangan, suami atau istri. Ini kajian surah An-Nisa ayat 12. Ini sudah lewat. Kita merojah sedikit tentang bagian mereka ini. Untuk suami dua kemungkinan, di antara bagian setengah atau seperempat ya. Di surah An-Nisa ayat ke-12. Saya ulangi, untuk bagian suami ini kemungkinannya dua kemungkinan, antara setengah atau seperempat, tergantung si mayit yang meninggal, yaitu pasangannya atau istrinya, apakah meninggalkan keturunan atau tidak, ya.
apakah meninggalkan keturunan atau tidak. Ini sebagai gambaran, karena ini ketemunya tiap bulan, jadi harus terus mereview, ya, nggak apa-apa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Syaratnya apa kalau setengah? Illam yakun lahunna walad, kalau istri dari suami yang meninggal tidak meninggalkan al-walad, yaitu keturunan. Jadi patokannya ke si mayit, bukan ke suami. Suami bawa anak, nikah dengan gadis, ya, baru nikah, gadis kaya rayanya meninggal. Nah, ini kira-kira si mayit punya anak nggak? Belum punya. Yang punya anak siapa? Suami tadi. Yang dilihat bukan suami, tapi siapa? Mayit. Nah, ini patokannya adalah illam yakun lahunna walad, kalau si mayit yang meninggal tadi tidak meninggalkan keturunan, baik emang nggak punya anak, atau punya anak tapi sudah meninggal duluan, atau punya anak tapi anak inilah yang membunuh mayit tersebut, atau anak ini statusnya kafir atau murtad, beda agama dengan si mayit, maka hal tersebut termasuk kategori illam yakun lahunna walad. Di posisi tadi suami mendapatkan setengah dari harta mutlak milik istri. Baik. Sebaliknya, fa in kana lahunna walad, kalau si mayit yang meninggal tadi meninggalkan keturunan, baik anak ini dari suami ini atau suami sebelumnya. Berarti gambarannya janda bawa anak nikah dengan jejaka, gitu kan ya? Janda bawa anak nikah dengan bujangan. Baru nikah meninggal, punya anak kan nih? Punya anak walaupun bukan dari suami ini, tapi suami sebelumnya, gitu kan ya? Ini karena anak si mayit ini mempengaruhi jatah suami, ya, walaupun bukan anak dia, tapi anak si mayit itu suami bergeser dari setengah menjadi berapa? Falakumur rubu', berpindah setengahnya lagi, dari setengah ke setengah. Kapan syaratnya? In kana fa in kana lahunna walad, kalau si mayit tadi meninggalkan keturunan. Terserah berapa orang, ya, 1, 2, laki perempuan terserah, yang penting si mayit meninggalkan keturunan. Ini kesimpulannya antara setengah dan seperempat. Ilustrasinya seperti ini. Kapan dapat setengah? Ketika tidak meninggalkan keturunan. Adapun yang lainnya tidak berpengaruh, ya. Apakah si mayit punya orang tua, punya saudara, tidak berpengaruh. Yang mempengaruhi jatah suami adalah keturunan si mayit. Jelas? Baik. Kalau ada keturunan, baik 1 atau 2 orang, maka suami mendapatkan 1/4 bagian, dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya keturunan. Baik. Ini sebagai gambaran tentang bagian para suami di sini. Dengan syarat yang paling penting adalah suami ini masih ada ikatan pernikahan dengan si mayit. Kalau sudah terjadi perceraian, maka suami dapat nggak? Nggak dapat, ya. Kalau sudah cerai, ya, mantan suami seperti ini, maka suami yang telah menceraikan istrinya, kemudian istri meninggal, maka suami tersebut gugur hak warisnya karena sudah tidak ada ikatan pernikahan dengan si mayit yang ditinggalkan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kemarin kita belajar tentang siapa? Istri. Melanjutkan di ayat 12 masih di surah An-Nisa, Allah berfirman untuk bagian istri ini di penggalan kedua, ya. Masih di ayat tersebut penggalan kedua menjelaskan tentang bagian besaran untuk para istri. Berapa? Allah mengatakan di sini, menetapkan walahunnar rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumun mimma taraktum. Bagi para istri mendapatkan 1/4. Nah, ini kalau suami berapa tadi? Setengah. Kalau istri berapa? 1/4. Kapan perempat? Illam yakun lakum walad. Kalau si mayit, siapa yang meninggal di sini? Suaminya berarti, ya. Ketika suaminya meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, ya, baik emang nggak punya anak
atau punya anak tapi anaknya sudah meninggal duluan, atau anaknya sebagai membunuh dia, atau anaknya murtad atau kafir, maka ini kategorinya adalah illam yakun lakum walad. Anak yang membunuh itu adanya dia sama dengan tidak ada. Anak yang beda agama sama, ya, kategorinya adalah wujuduhu ka'adamihi, adanya dia sama dengan tidak ada. Karena pembunuhan dan beda agama adalah dua hal yang menggugurkan hak waris, ya. Walaupun anak kandung, ya, sah nikahnya, tapi kalau melanggar dua hal ini, beda agama dan pembunuhan, maka hak warisnya gugur, maka dianggap tidak meninggalkan keturunan. Ini berpengaruh, ya. Ketika si mayit ini dibunuh oleh anaknya sendiri, misalkan anaknya hanya satu-satunya, membunuh suami ini atau bapak ini, maka sang istri berapa jatahnya? Rubu, 1/4, ya, karena pembunuh dianggap tidak ada. Sebaliknya, fa in kana lakum walad, kalau si mayit yang meninggal tadi meninggalkan keturunan, ya, terserah laki-laki perempuan dan terserah berapa jumlahnya, yang penting ada, maka itu berpengaruh kepada jatah sang istri. Berapa jatahnya? Fa in kana lakum walad falahunna thumun, mendapatkan 1/8. Baik, nanti insyaallah kita akan praktek bagaimana merumuskan tentang bagian para suami atau istri. Semua ini, bagian-bagian ini, baik bagian suami atau istri, semuanya mim ba'di wasiyatin tu'usuna biha audain. Semuanya diselesaikan setelah kapan? Jadi kalau bicara waris setelah apa? Setelah wasiat, yang diwasiatkan, dan hutang. Jadi jangan dulu bicara waris sebelum wasiat dan hutangnya ditunaikan. Nah, kembali saya ingatkan, di ayat ini diucapkan, disebutkan wasiat dulu, baru hutang, ya kan? Mimba di wasiatin tusuna biha au dainin, wasiat dulu baru hutang. Tapi di lapangan mana kita dahulukan? Hutang dulu baru wasiat. Apakah menyelisih ayat? Tidak. Jadi teksnya seperti ini, tapi pengamalannya terbalik. Kenapa? Pertama dari segi hukum, yang namanya hutang itu hukumnya wajib, sedangkan wasiat masuk kategori mustahab. Maka yang wajib diamalkan dahulu dibanding yang mustahab. Betul? Pertanyaannya, kenapa di ayat ini wasiat disebutkan di awal? Ya, karena hukumnya lemah. Nah, ini dalam ilmu balaghah dikatakan min babi aliltifat, untuk cari perhatian. Nah, jadi tolong para ahli waris itu tolong melek, tolong lihat wasiatnya almarhum, karena hukumnya lemah, ini mustahab. Kalau mustahab itu kalau nggak dikerjakan ya nggak berdosa. Beda dengan dain, dengan hutang, kalau tinggalkan berdosa. Ya, bicara waris, hutang nggak dilunasi, nggak boleh seperti itu. Ya, hutangnya dulu itu wajib dipenuhi. Tapi kalau wasiat, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalaupun misalkan ahli waris, ya, saking pelitnya misalkan, ya udahlah nggak usah, wasiatnya nggak usah tunaikan, nggak berdosa sih. Nah, cuman di sini tidak ada amalan tambahan bagi si mayit di alam barzah sana. Maka Allah mentakdimkan kalimat wasiat untuk menjadi perhatian semua ahli waris. Tolong perhatikan wasiatnya almarhum. Baik, ini materi-materi kita di pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita akan masuk terakhir kemarin tentang bagian anak laki-laki. Kita akan mundur ke belakang di ayat ke-11, ya. Ayat ke-11 di surah An-Nisa. Terakhir di sini kita bahas tentang berapa bagian untuk anak laki-laki. Hari ini materi kita adalah anak perempuan, tapi sengaja saya ulang-ulang terus supaya lebih nempel lagi. Surah An-Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Baik, pertama kalimat yusikum. Allah berpesan kepada kalian. Lihat di sini, Allah berpesan kepada kalian. Ini bahasa kitanya nih, ya. Tapi kalau bahasa syariah,
Ausa yusi artinya adalah Allah menetapkan, Allah mewajibkan dengan sendiri, dengan Allah sendiri. Jadi Allah dengan sendiri mewajibkan kepada kalian. Bayangkan, ini yang mewajibkan siapa? Allah di sini langsung. Dan kalimat wasiyah, kata kerjanya ausa yusi, dari segi bahasa itu di atas aujaba yujibu, wajib. Jadi ada wajib, ada wasiyah. Di atasnya itu wasiyah. Kata kerjanya ausa yusi, maknanya lebih dari wajib. Nah, maka ini kalau kita perhatikan ini, kalau kita tadaburi, ini penekanannya lebih. Jadi ada tantangan untuk kita nih. Karena di lapangan sering kita dibentrokan dengan pesan orang tua. Ya. Pesan mama sebelum meninggal, pesan papa sebelum meninggal, dan sebagainya. Ini apakah kita terkalahkan dengan pesan Allah kepada kita? Nah, ini kembali pada iman kita nih. Ujian untuk kita. Mana yang kita pilih? Apakah kita pilih pesan orang tua kita ataukah pesan Allah Subhanahu wa taala? Pilih mana, Pak? Di sini sih jawabannya masih pesan Allah ya. Saya nggak tahu, ini nggak menjamin setelah pulang ke rumahnya ketemu dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, keluarga besarnya hilang lagi. Udah kan pesan mama bagi rata. Nah, di sini ada pesan orang tua bagi rata, ada pesan Allah tidak bagi rata antar laki perempuan. Ini ujian syahwat ini. Kita ini pilih yang mana nih? Ketaatan kepada Allah apakah ya keikutsertaan kita terhadap syahwat-syahwat dunia tersebut. Nah, maka di sini Allah sendiri menetapkan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah menetapkan ya. Maka orang-orang yang suka nyinyir atau menyindir Islam tuh enggak adil. 2:1 enggak adil ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dibilangnya enggak adil. Ini berani sekali. Padahal ini menetapkan siapa? Allah. Bagi rata tuh adil enggak? Belum tentu. 2:1 adil enggak? Udah pasti adil. Karena ini keluar dari Sang Maha Adil, Al-Adl, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, ada enggak zat yang lebih adil dibanding Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau seandainya hitungan waris diserahkan kepada kita sebagai ayahnya, sebagai suaminya, kira-kira sanggup enggak kita berbuat adil? Enggak akan sanggup kita ini. Maka Allah paksakan, ya Allah paksakan di sini ijbari, dipaksakan karena hakikatnya harta milik Allah. Biarlah Allah yang menentukan sendiri. Kita hanya apa? Memanfaatkan saja. Nah, maka di sini Allah menetapkan untuk anak-anak kita ini lidzakari mislu hadzil unsayain. Tapi aturannya ini berlaku ketika anak kita ini ya, antara laki-laki dan perempuan. Adapun ketika semuanya anak laki-laki maka dibagi rata antara mereka. Tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Kalau jenis kelaminnya sama semuanya laki-laki maka dibagi rata. Terjadinya 2:1 ini ketika anak-anak kita berlainan kelamin, yang satu laki, yang satu lagi perempuan. Maka berlaku ayat tadi, lidzakari mislu hadzil unsayain. Tapi kalau semuanya zakar, semuanya laki-laki, maka dipukul rata antara laki-laki semua dan tidak ada bedanya antara bagian si kakak dan si adik. Jelas? Nah, jadi orang tua di sini yang punya anak laki-laki semua dibagi rata semuanya. Gak ada bedanya antara si kakak dan si adik, asalkan kelaminnya sama semuanya laki-laki. Seperti ini. Jadi kalau semuanya laki-laki maka itu dipukul rata bagiannya. Tapi sebaliknya ya, kalau seandainya terjadi anak kita ini laki perempuan, maka di sanalah hukum 2:1. Maksudnya apa? Setiap laki-laki mendapatkan 2 saham dan setiap perempuan mendapatkan 1 saham. Contoh, misalkan laki-lakinya ada 2, perempuannya 1. Maksudnya gini, laki-laki 2 saham, perempuan 1. Ini berapa semuanya? 5. Ya. Di lapangan kami menemukan pemahaman yang agak ngawur. Jadi pemahamannya itu
buat laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki ada 5 orang, ya udah ambil 2 bagian. Perempuan 1 orang, ya udah ambil 1 bagian. Gedean mana tuh? Gedean perempuan kalau kayak gitu. Jadi salah pembagiannya itu. Jadi yang dipahami di lapangan itu 2:1 itu 2 misalkan ya. Jadi harta ini pernah kami temukan seperti ini. Misalkan 30 juta. Laki-laki berapa? 20. Perempuan berapa? 10. Pemahaman di lapangan 20 itu laki-laki, terserah berapa orang. Kalau laki-lakinya 5 orang, ya udah 5 untuk 20 ini. Salah. Ya, salah. Bukan seperti itu. Ya. Enggak seperti ini hitungannya, tapi dihitung per laki-laki kita berikan 2 saham. Ya. Jadi kalau Bapak punya anak laki-lakinya 3, perempuan 2 misalkan. Cara ini gimana? Udah masing-masing lagi berapa? Kasih 2 saham. 2, perempuan berapa? 1. Jadi berapa sahamnya? 8/8 jadi. Jelas? Ya, ini cara menghitung angka 2:1, ya. Bukan seperti ini. Ini salah. Tapi ini yang benar. Masing-masing laki-laki mendapatkan 2 saham, sedangkan perempuan 1 saham. Baik. Ini materi kita yang pekan lalu insyaallah. Baik, hari ini kita akan masuk ke bagian anak perempuan. Ini globalnya, Pak. Ya. Globalnya untuk jatah anak perempuan seperti ini. Ada setengah, ada 2/3, ada bagian pasti plus tambahan, ada juga asabah bil ghair. Kita lihat ya. Ayatnya masih di An-Nisa ke-11. Allah tambahkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Ini jatah perempuan ada di sini. Kapan? Ketika perempuan tadi bersama dengan laki-laki, maka terjadi hukum 2:1. Jelas? Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Nah, di sini baru tafsilnya atau perinciannya. Kalau tadi jika bersama dengan saudara laki-lakinya, anak laki-laki si mayit, maka hukumnya 2:1. Sekarang gimana kalau seandainya anak perempuannya semuanya perempuan? Ya. Nah ini. Kalau seandainya banyakan fa in kunna nisaan, Allah mengatakan kalau anakmu itu semuanya perempuan, fawqa thnataini, bahasanya fawqa thnataini, 2 atau lebih. Nah ini kesimpulannya, jamak atau plural dalam ilmu waris itu dimulai dari 2, seperti bahasa Inggris ya. 2 buku udah books gitu kan ya. Begitupun di waris, kalau sudah 2 perempuan itu sudah bentuk jamak ya. Berapa bagiannya? Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi anak perempuan tadi yang jamak tadi minimal 2 jamaknya mendapatkan 2/3. Terserah berapa jumlah anaknya. Kalau misalkan anak perempuannya 5, udah 2/3 dibagi 5. Kalau anak perempuannya 10, ya udah 2/3 dibagi 10. Jelas? Ingat, tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Kalau perempuan semuanya, maka jatah mereka 2/3. Jelas ya? Sebaliknya, kalau seandainya dia hanya single, wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Kalau anak bapak ini hanya 1 orang saja dan 1 orang ini perempuan, maka jatah anak perempuan yang 1 orang ini Allah mengatakan falaha an-nisf, mendapatkan setengah. Jelas? Tergambar ya? Kira-kira besaran mana antara 2/3 dan setengah? Nah,
Pak, besaran mana Pak? Gedean mana? Setengah atau 2/3? Hah? Nih SD-nya lulus nggak? Mana paling besar? 2/3 atau setengah? Kalau bicara matematika sih 2/3. Tapi kalau bicara waris terbalik Pak. Setengah paling besar. Kenapa? Karena 2/3 itu dibagi lagi. Betul nggak? Kalau 10 anak, 2/3 bagi 10 berapa per orang itu? Ya kan? Nah, jadi kenapa di layar tadi saya tampilkan bagian terbesar? Ya, setengah dulu. Ini menyelisihi ayatnya. Ya kan? Terbalik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita ambil dulu bagian terbesar untuk anak, yaitu setengah. Kapan? Jika dia sendiri. Baik, saya bantu dengan skema. Kapan mendapatkan setengah? Ya, pertama jumlahnya berapa orang? 1 orang. Berarti bersama anak laki-laki enggak? Enggak. Kalau ada anak laki gimana? 2/1 jadinya. Nah, jadi kasusnya dia sendirian dan pastinya tidak bersama anak laki-laki si mayit. Itu pastikan, ya. Yang lainnya nggak ngaruh, terserah mau ada ayah ibunya, mau ada kakek nenek saudara, nggak ngaruh. Bagi anak perempuan dipengaruhi oleh siapa? Oleh adanya anak laki-laki si mayit. Kalau ada laki-laki ini walaupun dia sendirian, gugur angka ini menjadi berapa tadi? 2/1. Tapi kalau dia sendirian, punya anak semata wayangnya, perempuan pula, 1 orang pula, maka jatah dia setengah saja. Ini di lapangan kadang kita ini salah pilih kasih, ya. Saking sayangnya, Ustaz, saya akan hibahkan semua harta saya kepada anak perempuan saya yang satu-satunya itu. Ternyata saya lihat dengan saudaranya kurang bagus, plus dengan suaminya pun agak clash. Bayangkan Pak, di ibu ini, mohon maaf, bukan aib ya, ini sebagai pelajaran buat kita. Jadi ada ke bangku kita ini, ada yang konsultasi, Ustadz, saya akan menghibahkan semua harta saya untuk anak saya yang perempuan ini. Ibu ini tajir Pak, kaya raya, ya. Kenapa Bu? Saya kesel sama suami. Ini hati-hati nih para suami ini, dikeselin sama istri. Jadi ibu ini kurang bagus ya dengan pasangannya. Kenapa? Karena yang semangat tuh ibu ini bekerja, ya suami ini mohon maaf ya kurang semangat. Akhirnya ibu ini timbul kekesalan. Timbul seperti itu, dia akan menghibahkan semua harta kepada anak perempuan yang hanya satu-satunya ini. Boleh nggak Pak menghibahkan semua harta? Ya, nggak boleh. Itu Abu Bakar itu gimana tuh? Hah? Ada dalilnya kan ya? Abu Bakar itu semua harta itu. Ya kan kisahnya dengan Umar. Abu Bakar itu kan lomba-lomba terus, ya terus berlomba, tapi luar biasa Umar tuh nggak bisa ngalahin Abu Bakar terus. Tapi pas satu hari itu Umar merasa kayaknya saya akan ngalahin Abu Bakar itu. Soalnya ketika itu bisnis beliau lumayan kaya, berhasil, beruntung, ya berlimpah ruah keuntungannya itu. Sampai deretan untanya luar biasa, plus tunggangannya itu, ya Rasulullah, aku serahkan yang kau lihat ini kepada Islam, untuk Islam. Ya, Rasul tersenyum. Umar, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawabannya apa? Seperti yang kau lihat. Berarti berapa? 50% Umar mensedekahkan untuk Islam, ya. Giliran Abu Bakar datang juga, mungkin nggak sebanyak Umar ketika itu, ya. Tapi Rasul bertanya, Abu Bakar, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Taraktuhum Allah wa Rasul. Aku tinggalkan mereka cukup Allah dan Rasulnya. Jadi berapa? 100%. Walaupun nominalnya nggak sebanyak Umar, tapi lihat kualitasnya, seluruh harta Abu Bakar ya sedekahkan untuk Islam. Abu Bakar itu pertama, ya kita bisa analisa ya. Beliau berani sekali menghibahkan semua harta untuk apa? Untuk Islam. Kalau kita untuk anak sendiri ya nggak seru. Untuk anaknya, coba untuk masjid ini berani nggak Pak? Jadi kalau pengen kayak Abu Bakar kayak gitu. Kalau mau hibah semua harta jangan ke anak-anak. Kalau ke anak-anak ya nggak seru. Ya iyalah anaknya sendiri, gitu kan ya. Abu Bakar enggak, kuat imannya dia. Dan dia sudah menguatkan iman istrinya dan anak-anaknya. Sudah berani. Nah kita ini Pak, menghibahkan semua harta, istri kita udah kuat belum imannya? Anak kita udah kuat belum? Nanti merengek-rengek gitu kan ya, apa sih menghibahkan semua harta? Nah, maka di sini nih karena keimanan kita ini belum sekuat Abu Bakar, karena Allah mengatakan khusus kepada hamba Allah ini atqakum,
ba'dan nabi, ya, orang yang paling bertakwa setelah baginda Rasulullah pada ayat inna akramakum indallahi atqakum, yang dimaksud adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa, saking kuat tawakalnya kepada Allah. Nah, kita ini untuk masalah hibah, ini bukan berarti ada pelarangan. Kalau misalkan bapak sudah kuat, pasangannya kuat, anaknya kuat, dan ditujukan kepada bukan keturunannya, tantangan ya Pak ya, berani nggak kayak Abu Bakar gitu kan ya. Masih mikir-mikir. Kayak kasus tadi, ibu tadi itu berani hanya untuk anaknya. Kalau saya tawarkan, Bu, gimana kalau hibahnya buat lembaga dakwah, berani nggak Bu? Pasti mikir-mikir lagi. Dan kasus yang kita terima juga, ternyata ibu ini ngeles, ya. Setelah saya paparkan, ibu tahu nggak, ya, kenapa hibah tadi tetap ada batasannya? Karena kalau ibu menghibahkan semua harta ke anak yang hanya satu-satunya ini, bicara kematian siapa yang tahu? Mungkin nggak anaknya duluan meninggal? Mungkin kan? Ketika ibu sudah menghibahkan ke anak, milik siapa dong? Milik anak lah. Hati-hati, hibah itu hari itu juga sudah berpindah ke pemilikan. Makanya orang tua kalau mau ngasih hibah ke anak, hari itu juga milik anak kita, ya. Tapi kalau ada kata-kata nanti, itu sudah wasiat. Nanti ini buat kamu ya, itu bukan hibah itu. Nanti saya hibahkan buat kamu ya, nanti. Kapan nantinya? Kalau mau hibah ya harus sekarang, ya, dan biarin hari itu juga tektok ketegangan ijab kabulnya berpindah ke pemilikan, itu hibah. Tapi kalau nanti, kaitkan nanti, apalagi dengan kematian, itu bukan hibah lagi, tapi apa? Wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris batal. Ya, kalau bapak berwasiat, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini milik kamu ya, misalkan ya, seperti itu wasiat namanya. Wasiat kepada kepada anak-anak itu batal. Saya membatalkan, Rasulullah, la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris, nggak ada, batal itu. Baik, kembali ke kasus hibah tadi. Si ibu ini akan menghibahkan ke anaknya semua harta karena dia kesal ke suaminya, dia pengen jatuh harta ke anaknya semuanya. Kita kasih saran, ibu tahu nggak, kematian nggak tahu siapa yang mengatur, Allah yang tahu, ya. Kalau seandainya takdirnya anak ibu yang duluan meninggal, harta tadi sudah milik anak ibu, ketika dia meninggal, maka siapa ahli warisnya? Orang tuanya, balik ke mereka kan. Berapa jatahnya? Untuk ibu sepertiga, untuk bapaknya berapa? Sisanya. Gedean siapa tuh? Gedean suaminya kan? Langsung, Ustaz, saya nggak jadi hibah. Nah, di sini, ya, kenapa hibah tadi tetap ada batasannya? Karena kita pun masih perlu harta, masih butuh harta. Baik, kembali ke slide kita. Untuk jatah anak perempuan, kalau sendirian berapa? Setengah, ya. Sebaliknya, kalau anak perempuan tadi banyakan, jamak, 2 orang atau lebih, maka jatah mereka 2/3 dibagi rata, dibagi dengan jumlah mereka, ya. Syaratnya apa? Tidak bersama muasibnya, tidak bersama dengan atau tidak ada anak laki-laki si mayit. Maksud di sini maknanya luas ya Pak ya. Bisa jadi emang nggak punya saudara laki-laki si perempuan ini, atau si anak laki-laki ini sebagai pembunuh, mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi punya 2 anak, punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ternyata laki-laki ini membunuh si mayit, gugur haknya kan. Maka wujudnya dia sama dengan tidak ada, maka nggak dianggap itu. Maka jatahnya bukan 2/1 tapi 2/3, ya. Atau si anak laki ini murtad atau kafir, beda agama dengan si mayit, maka itu pun menggugurkan hak warisnya sebagai anak laki-laki. Maka yang tersisa anak perempuan yang 2 orang ini, yang muslimah ini, yang tidak membunuh ini, tetap utuh bagiannya 2/3. Adapun yang seorang laki-laki ini gugur karena sifat-sifat tadi. Wallahu a'lam. Baik. Praktek kemarin saya dapat kasus, ya. Kasusnya ini seperti ini. Baik. Kalau bantu berapa bagian masing-masing ahli waris? Baru kemarin seseorang meninggal 3 bulan yang lalu, ya. Seorang suami meninggalkan seorang istri. Dari pernikahan ini mayit memiliki 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Sampai sini udah kebayang berapa jatah mereka?
Udah bisa ya Pak ya? Nanti masjid ini bisa buka konsultasi gitu. Khusus kasus pasangan dan anak-anak gitu kan. Karena ilmunya baru sampai sini ya. Baik. Mayit masih punya orang tua, lengkap pula. Ayahnya dengan ibunya masih ada. Jadi ini anak orang tua ini meninggal duluan. Ya. Usia ayahnya udah nyampe 70-an. Mayit ini ya masih belum terlalu tua. Mayit ini punya saudara banyak, ya. Saudara lakinya ada 5, saudara perempuannya ada 3. Ya, 8 saudaranya. 5 laki, 3 perempuan. Baik. Udah bisa ketebak ya? Bagaimana cara menyelesaikan hak waris kasus seperti ini? Saya ulangi, mayit meninggalkan seorang istri, 1 istri, kemudian mayit meninggalkan 2 anak dari istri ini. Dia nggak punya istri simpanan, ya. Nah tuh, saya belum ngecek ini kemarin. Si bapak punya nggak istri simpanan, sirinya? Karena kalau ada terbukti ada istri siri, tidak ada anak yang pula, ini anak si mayit bukan? Anak si mayit. Nah, istri siri ini, dengan siri ini tetap sah secara agama, maka dimasukkan. Kemarin saya nggak sempat, ya nggak sempat, takut tersinggung juga ya. Tapi realnya sih ibu ini jujur, almarhum suaminya tidak, ya. Kita real data saja. Adapun kebohongan di balik data ini, itu hisabnya kembali kepada yang bersangkutan. Karena dalam Islam ini nahkum bil zahir. Kita hanya menghukumi yang zahirnya saja. Cuman bagi konsultan berhak untuk menanyakan agamanya, menanyakan status pernikahannya, menanyakan status hartanya, itu kita ukir semuanya. Bukan aib, tapi ini kembali kepada hak-hak semua ahli waris akan berkenaan. Baik. 2 anak, kemudian orang tua masih utuh, ayah, ibu, kakung si mayit, kemudian saudara. Ini berapa jatahnya? Berapa istri? 8. Kenapa 8? Karena si mayit punya anak. Anak siapa ini? Anak si mayit. Anak istri ini bukan? Iya, di kasus ini iya, ya. Karena pengakuannya ini anak-anak istri ini, bukan dari simpanan. Baik. Kemudian buat anak-anak perempuan 2 orang, berapa jatahnya? 2/3. Hah? 2/3 atau setengah? 2/3. Kenapa 2/3? Masya Allah. Udah bisa ya? Luar biasa. Jadi waris itu gampang sebenarnya. Kalau kita belajar aja, insya Allah. Istri 1/8 karena si mayit punya anak 2 orang 2/3 karena jamak, ya, 2 orang atau lebih. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak, 2/3. Baik. Sampai di sini. Nah, kira-kira orang tua. Berapa orang tua? Ini kita belum belajar ya. Insyaallah bulan depan kita belajar tentang orang tua. Bocoran saja, ya. Fa in kana lahu walad wa warithahu abawah fali ummihi sudus, ya. Mohon maaf, fali ummihi sudus. Fa in lam yakun lahu walad, coba baca surah An-Nisa-nya di ayat, masih ayat 11, Pak. Saya coba tampilkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawah fali ummihi as-sulus. Baik. Lihat di sini Allah mengatakan untuk jatah orang tua. Ini meloncat ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Kalau si mayit punya anak, maka bagi orang tua masing-masing berapa? 1/6. Ini ya. Masih di ayat 11. Wali abawaihi, dan untuk ayah ibu, abawaih 2. Ya, orang tua kita 2, ayah dan ibu. Likulli wahidin minhuma, setiap, ya, salah satu di antara mereka berapa bagiannya? As-sudus, 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kapan? Ya. Mimma tarak, dari yang ditinggalkan, in kana lahu walad,
kalau si mayit punya anak. Di sini mayit punya anak nggak? Punya anak. Berarti berapa buat orang tuanya? Masing-masing 1/6. Nah gitu nih. Jelas ya? Jadi kalau kasusnya seperti ini, berapa ayah? 1/6. Berapa ibu? Kenapa 1/6 masing-masing? Karena si mayit meninggalkan anak. Ini anaknya nih. Ada. Jelas? Sambung. Fa in lam yakun lahu walad, kalau si mayit nggak punya anak, anak nggak ada si mayit. Wa warithahu abawah, kayak tadi kasusnya, ya. Wa warithahu abawah, fali ummihi thuluts. Kalau si mayit nggak punya anak, ya, anak nggak punya, atau punya anak tapi udah meninggal duluan, atau punya anak ternyata anaknya kafir, atau anaknya ngebunuh. Ini kemungkinannya pasti terjadi, ya. Maka bagi orang tuanya, wa warithahu abawah, yang mewarisi mayit tadi yang nggak punya anak tadi adalah kedua orang tuanya. Berapa jatahnya? Fali ummihi thuluts, ibunya 1/3. Berapa ayah? Nggak disebutin ayah ya? Sayang banget ayah nih, kasihan. Disebutin nggak ayah di sini jatahnya? Hah? Disebutin nggak? Disebutin. Lihat ini. Wa warithahu abawahu, yang mewarisi mayit yang nggak punya anak tadi adalah kedua orang tuanya, ayah ibunya. Disebutkan ibunya 1/3. Berapa ayah berarti? Sisanya. Jangan 2/3 bilangnya, jangan. Karena nggak ada angka 2/3 di sini. Sisanya. Yang namanya sisa kemungkinannya banyak. Pertama, sisa nih ya, semua harta. Ya, itu mungkin. Yang kedua, ya udah waiting list, berapa sisa terakhir? Ya, ini ayah nih. Atau yang ketiga, sisa ini asabah, maksudnya itu nggak dapat sama sekali, Pak. Ya, ini asabah, kemungkinannya 3. Semua harta, atau yang tersisanya berapa, atau nggak dapat bagian karena saham terlalu banyak. Nah, di sini ternyata kita lihat ayatnya, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Nanti kita detailkan di bulan depan tentang ayah dan ibu insyaallah. Baik, kembali ke sini, ya. Istri 1/8. Nah, cuma di sini berapa untuk saudara? Dapat nggak kira-kira saudara? Nggak dapat ya? Kenapa nggak dapat? Nah, dalam waris ini, ketika ada laki-laki yang terdekat, maka itulah yang terkuat dan dia bisa menghalangi laki-laki berikutnya. Oke, di sini mana laki-laki terkuat, terdekat? Ayah. Berikutnya siapa? Saudara laki. Keduluan kan? Dekatan mana ayah dengan saudara? Hah? Ayah. Berarti kuatan ayah dibanding saudara. Maka para saudara ini terhalang oleh adanya ayah. Saudara ini siapanya ayah? Masih anak-anaknya. Kalau minta jajan ya ke ayah ini, tak ada jajan atas pernah. Jadi masih tanggungan ayah ini. Maka ayah ini menghalang atau menghijab saudara-saudara si mayit. Ya, kecuali kalau nggak ada ayah, maka masih ada kemungkinan keluar. Maka ini anak perempuan, ya, ini sudah lampu kuning, pasti ada sisa. Karena mentoknya perempuan itu 2/3, nggak bisa semua harta. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki close. Nah, jadi saran saya Pak, yang belum punya anak laki-laki, ikhtiar lagi. Ya, dari yang pertama belum dapat, dari yang kedua silakan. Silakan. Maksud saya, ini belum pas seperti ini. Pasnya di mana? Di ayah kita nih. Nah, karena dia laki-laki itu mengkos harta nggak kemana-mana. Dan ini adalah 3 golongan ahli waris utama. Ini yang disebut ahli waris utama yang pasti dapat. Yang pertama adalah pasangan, suami istri pasti dapat. Yang kedua anak-anak pasti dapat. Yang ketiga orang tua pasti dapat. Selebihnya masih waiting list. Kakek, nenek waiting list, cucu waiting list, saudara, ponakan, paman, sepupu waiting list semuanya. Selagi masih ada 3 golongan ini, maka mereka lah yang berhak mewarisi si harta si mayit. Jelas? Baik. Tapi ingat, ini kan langsung ke angka-angka. Ini akan chaos, Pak. Ya, akan chaos kalau Bapak langsung bicara tentang angka-angka. Angka-angka udah pasti seperti ini. Nanti si istri bilang, Ustaz kok saya 1/8 sih?
ya kan? Pasti seperti Ustaz, kok saya 1/8? Padahal saya ini udah menikah dengan suami saya hampir 30 tahun yang lalu. Masa jatah 1/8? Ini gimana cara jawabnya, Pak? Hah? Kira-kira nih. Ini adil nggak? Yang nentuin siapa nih? Baik. Bagi si ibu 1/8, ya. Apalagi misalkan anaknya hanya laki-laki misalkan. Laki-laki berapa? Sisanya kan 7/8-nya, bayangkan. Ya, ibunya 1/8 sebagai istri, anaknya sisanya. Gedean siapa tuh? Anaknya kan. Si ibu komplain, saya ini yang menikah dengan suami saya kok dapat 1/8. Baik, inilah kenapa kita bicara iman dahulu, ya, sebelum penetapan angka-angka ini. Maka kalau kita tadabburi ayat-ayat sebelum waris ini tentang apa? Penetapan penguatan iman. Sanggup nggak kita ini mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata pertama ada hak, ada kewajiban. Ya, ada hak, ada kewajiban. Setiap orang yang mendapatkan haknya, dia pula mendapatkan kewajiban yang seirama dengan hak yang diberikan. Contoh laki-laki misalkan, ya, ibunya atau istri Ismail 1/8, yang laki-laki sisanya. Itu hak anak, gitu kan ya. Berarti kewajibannya sebesar bagiannya itu. Karena bagi seorang anak laki-laki, ketika meninggal ayahnya, dialah yang berkewajiban menafkahi ibunya. Nah, jadi ibu yang 1/8 sebagai istri jangan sedih, jangan